Ada hadirin, ini saya ketemu di Madinah, ada namanya Syekh Hasan. Syekh Hasan ini Syekh Hasan Sadat, apa lupa saya namanya, udah meninggal beliau. Tapi pada masa itu saya ketemu, beliau datang ke pondok kami di Madinah. Beliau datang, beliau cerita. Beliau cerita yang mana beliau katakan pada hari yang lalu beliau datang kepada guru kami Habib Zain bin Smith. Datang tapi dalam keadaan beliau nangis. Datang beliau dalam keadaan sedih. Kenapa beliau sedih? Ini Masya Allah ya, beliau dalam keadaan menangis, beliau dalam keadaan sedih, datang kepada guru kami, kemudian beliau mengatakan sudah 3 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Tahu. Insyaallah. Jadi ini beliau bilang kepada Habib Zain, 3 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, tersiksa hidupnya. Ditanya kenapa sebabnya? Jawabannya adalah karena sudah 3 hari nggak mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 hari nggak mimpi, rasanya tersiksa. Ini beliau yang langsung ngomong pada saat itu. Beliau yang langsung cerita pada saat itu. Akhirnya dikasih wiritan sama Habib Zain. Setelah dikasih wiritan, dia baca dan alhamdulillah dia kembali lagi mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita katakan kelas-kelas tadi nih, yang kita ini ahlu sunnah wal jamaah punya orang-orang khusus yang jangan kita lupakan, yang jangan kita sembarangi. 3 hari. Dan ini memang ulama begitu banyak. Ada dari Syekh Abdullah As-Suwaidi, beliau bikin syair, wa ma li qatilun illal fitamu, tidak ada yang bisa membunuh aku kecuali perpisahan. Karena perpisahan dengan orang-orang yang dicinta, yaitu berpisah dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah azab, adalah satu hal yang paling pedih yang dirasakan oleh mereka yang telah masuk ke dalam cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sembarangan, nggak sembarangan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Dhahabatin nubuwatu wa baqiyatil mubasyirat." Zaman kenabian sudah berlalu, selesai. Nggak ada lagi wahyu yang turun, nggak ada lagi wahyu dari langit yang turun. Tapi beliau mengatakan wabaqiyatil mubasyirat, nih jangan dilupakan, wabaqiyatil mubasyirat, tapi masih terus ada, masih terus bersambung kabar-kabar dari langit yang turun, al mubasyirat, pemberi kabar-kabar gembira, masih ada. Kalau dulu di setiap zaman Bani Israel 1500 tahun, 1000 tahun ada nabi berikutnya, ada nabi berikutnya, ada nabi berikutnya. Tapi di zaman ini, zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah nggak ada lagi nabi. Tapi bukan berarti kabar-kabar dari langit sudah terputus, enggak.
wa baqiyatil mubasyirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih ada pemberi kabar-kabar gembira. Sahabat bertanya, mal mubasyirat ya Rasulullah, apa itu kabar gembira wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjelaskan, ru'yatul mu'min ladzi ra'aha, itu adalah mimpi yang didapatkan dari seorang yang mukmin, mimpinya orang-orang mukmin, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berikan ilham kepada mereka, Allah berikan kabar-kabar gembira untuk umat ini melalui mereka, orang-orang istimewa, orang-orang yang sudah kelasnya di dalam kedekatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kedekatan yang menjadi orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hadirin, ini kayak begini nih, maulid nih, nggak sedikit kabar gembira dari orang-orang yang soleh. Gak sedikit kabar-kabar gembira yang kita dapatkan dari orang-orang yang punya kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap zaman selalu ada, gak pernah kosong, baik daripada kalangan laki-laki ataupun kalangan wanita, banyak. Nih saya ngomong begini karena ada beberapa orang wanita solehah, kabar-kabar istimewa, nggak pernah terputus. Hubungan umat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak pernah terputus. Ingat. Makanya ini kita hadir maulid, niatkan dalam hadir ini untuk menyambungkan hati kepada Nabi Muhammad. Mau nyambung, banyakin selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di Saudi seorang wanita telepon kepada gurunya. Ini gurunya ya tanya kenapa, dia bilang, ini saya kok beberapa hari ini kok nggak jumpa Nabi. Kenapa ya wahai guru? Gurunya ditanya heran, beberapa hari ini nggak jumpa Nabi, emang biasanya bagaimana? Ditanya, emang biasanya bagaimana? Kalau biasa-biasanya sih saya sering. Gurunya bertanya, memang kamu selawat berapa kali sehari? Ya saya paling sedikit nggak pernah kurang dari 10.000. Dari 10 tuh seharinya nggak kurang dari 10.000. Gampang apa susah? Susah-susah gampang ya, susah-susah gampang. Kalau nggak biasa emang susah, tapi kalau dibiasakan insya Allah jadi gampang. Selawat nggak repot kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Itu selawat sudah. Ya banyak lagi selawat-selawat yang lainnya. Intinya kita ini datang ke sini pengen punya ikatan, pengen punya sambungan kepada Nabi Muhammad. Betul. Ini perayaan apa? Perayaan buat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Jadi walaupun ini ceramahnya muqaddimah duluan, tapi anggap ceramah ini adalah untuk memberi semangat kita dengan maulid. Ini maulid intinya sebenarnya, pembacaan maulid ini adalah intinya yang perlu kita khusyuk, yang kita perlu adab, perlu kita nikmatin, berniat untuk bisa bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dan hadirat rahimakumullah, akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, jadikan majelis ini majelis yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wajah-wajah yang hadir di tempat ini kecuali dan sahibul majelis, para habaib, para guru kita semua diberi keberkahan oleh Allah dan diberikan terus semangat untuk mengembangkan dakwahnya, menyebarkan dan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin.
alamin. Baik, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.